Hey, what's up, gengs? Bertemu lagi dengan saya Cana Bagja, Saya Faisal, and this is The The Pacan. Pacan. Oke, kali ini kita akan bikin sesuatu yang agak bikin merinding lagi, Sal. Oke. Setelah kemarin kita nyeritain tentang pengalaman pribadi horor tentang apa yang telah dialami oleh kita, alhamdulillah responnya gimana, Sal? Asli banyak yang nonton. Excited banget. Sampai-sampai ada yang bilang secara langsung, bahkan bukan di komentar, ada melihat tuh, dalam arti bikin lagi dong part 2 nya. Sampai mikir kita mau ngundang tamu atau gimana. Jadi kalau misalkan kita kan sebenarnya masih banyak nggak Banyak banget asli. Masih banyak. Kalau Acana gimana? Hampir bingung. Soalnya Tapi ada lensa. Nah, kemarin cerita gini dulu sebelum mulai, mau ngajak acara itu mau tamu, tapi siapa gitu misalnya tamu yang mau diajakin kita ke sini buat narasumber. Kali aja ada satu tamu teman kita, sok kamu mau nggak jadi tamu? Enggak katanya, kenapa? Nggak pernah ngalamin. Tahu kan orang tadi. kamu yang lagi nonton, kamu orangnya. Oke, sebelum mulai ke cerita-ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan klik tanda Like-nya. komen and share ke teman-teman kalian. Oke. Langsung masuk aja. Masuk. Berawal dari gini, Isa pernah nyerita ke Chandra. Waktu Isa tuh udah pulang dari mana gitu sama ayah Isa yang di pepohonan itu tuh. Coba ceritain. Wah, gila sih. Gimana gimana? Merinding. Belum juga mulai. Nah, langsung coba ceritain. Pas mau pulang ke rumah, ya. Pulang ke rumah. Dari mana tuh? Dari nenek, dari sini. Pas udah nih, kan biasalah keluarga gitu gimana ngumpul. Nah, pas mau pulang sama si ayah teh, pas tahu gak tower gede banget kan, bawahnya ada pepohonan. Nah, bisa lihat di situ ada yang hitam gede, hampir setara dengan pohon badannya. Dan dari wujud gimana? Dari wujudnya hitam sih semua. Jadi sama. Hampir sama pohon tingginya gitu. Ada pergerakan apakah enggak sih, bisa langsung tunduk gitu, malingin muka. Serem sih emang kalau misalkan lagi di motor atau random kita lagi, misalnya contoh lah di motor, kayak misalkan di motor posisi lagi di bonceng. Nah, kita tuh yang di bonceng itu suka gabut ngajak ngobrol sama yang di depan, kan. Kalau misalkan lihat kiri kanan ya, takutnya kayak gitu kejadian asli. Jadi kalau lagi di belakang kan enaknya tidur, takut kayak gitu sih ceritanya. Tapi jadi gimana nih Acandra Daga gitu cerita horor tuh waktu gini benar. Jadi di salah satu waktu itu ada perlombaan perlombaan gimana? Perlombaan kayak lomba semisal kalau di masyarakat mah azan, atau lomba pembacaan puisi gitu. Nah, suatu ketika acaranya tuh mulai jam 9 sampai setengah 10-an malam. Nih keadaan. Nah, sebelum sholat isya, otomatis acara sama teman-teman yang mau ikut lomba tuh otomatis latihan dulu untuk memaksimalkan nanti mau tampil. Nah, latihannya tuh bukan di kelas tapi di masjid. Nah, diceritain dulu tempat masjid itu gimana. Masjidnya tuh ada di tengah-tengah sekolahan. Ke sampingnya sawah pokoknya rata banget dengan sawah. Pinggirnya gitu. Ada kelas yang lagi di renov. Ya. Bangun kayaknya belum jadi. Nah, posisi aja di situ berempat orang. Di perjalanan teman Acana bilang gini, gimana? Chan, perasaan orang gak enak sih. Perasaannya gak enak nyerita. Enggak kali, ayolah latihan di masjid ini, gak apa-apa. Benar, ada yang ngomong gitu, benar ini. Biasa wudhu,
ke masjid, latihan lah gitu. berempat. Berempat. Latihan lah kita di sana. Ada yang latihan azan, misalkan adzan-adzanan terus, ada yang baca puisi di situ. Pokoknya gaduh di masjid itu. Fokus sama latihan-latihan masing-masing. Pada waktu Isya, orang lain adzan. Kita tuh kan di masjid lingkungan sekolah, orang jarang masuk. Jadi sekitarannya anak sekolah aja itu. Nah, kita berempat ngadain lah salat berjamaah. Teman acara yang jadi imam. Acara jadi posisi makmum. Imam di depan satu, acara di belakang imam, satu lagi teman di pinggir di kiri kanan. Nah, lagi posisi sholat, langsung sholat Isya. Sholat Isya kayak normal biasalah, nggak ada kepikiran apa-apa. Ini bisa mulai keluar air mata lagi. Mulai sholat di pintu belah kiri tapi paling belakang udah mulai ada tanda-tanda apa? Orang wudu gitu. Tanda-tanda orang tuh mau masuk. Jadi kayak lepas sendal, suara langkah. Gila sih. Tapi kita otomatis sholat manusia maklum nggak bisa khusyuk selebihnya kayak kalau misalkan sholat ada di alaman enggak masih kedengeran tuh. Tapi di pikiran acara nggak khusyuk di sholat kayak orang tuh mana sih gak datang di pinggir gitu. Asli sholat air keran wudu udah nyala pokoknya kayak orang bener-bener mau wudu sholat tapi gak datang asli di situ. Teman acara juga perlahan-lahan ke tengah jadi gitu sholat itu. Nah di sini kejadian lagi. Kan tadi acara nyeritain di pinggirnya ada kelas yang baru direnov atau baru dibangun. Ceritanya gini, waktu masih keadaan sama sholat. Nah ini klimaksnya. Kan biasa kalau ada di bangunan gitu suka ada ember warna hijau, ada hijau yang kecil tahu. Nah, wah dari atas turun asli. Teman acara yang pinggir sini yang deket pintu langsung ke acara langsung gini sah. Gila sih. Asli serem itu berempat saksi. Jadi yang nyaksiin tuh 4 orang di situ langsung. Imamnya gimana? Si imam langsung nyepetin sholatnya sampai cepet-cepetnya udah cepet doa langsung. Pas udah jauh di tempat nyeritain. Gimana tadi? Bener ngerasa ada orang mau suara wudu langsung. Jadi bukan acara doang asli di situ. Ngeri sih. Gila sih. Gak kalau misalkan bukan takut sih. Gimana kalau misalkan cerita sebenarnya tuh orang tuh udah masuk tapi kita gak lihat. Jadi udah ada di samping kita gitu. Ya asli makanya gak kepikiran ke sana. Coba kalau dipikir lagi misalkan wudu bener. Langkah sendal. Masuk. Kita gak sadar, kemana sih orang gak ada. Tahu-taunya misalkan udah di pinggir kita. Waduh. Kenapa misalkan kata si kalian kenapa sholat ke bandar? Asli sakit di situ. Wah, gimana sih? Serem gak sih? Serem banget sih. Itu tuh pengalaman acara waktu di pondok waktu itu. Kejadian soalnya lama di pondok kan gitu. Berempat nih saksinya. Pas pulang dari masjid gimana? Cerita langsung semuanya. Kejadian yang sama dalam arti emang dia juga ngedenger gitu jadi nggak belakang lah sampai yang dekat pintu tuh yang langsung geser ke atas. Waktu sholat gitu keadaan nggak enak. Gimana sih perasaan kalau lagi sholat kita tuh kalau ada suara-suara bener misalkan tahajud tuh mikirin tuh butuh keimanan yang kuat sih. Wah gila sih serem banget. Oke, by the way nih kita jam berapa? Jam 12 lihat malam kurang 10 menit nih. Jadi kita syuting jam 11:30 nih ada. Ini cuma berdua doang gitu. Ya, siapa lagi? Sa, coba ceritain Sa seputar tentang kisah-kisah yang kisah alami lagi Sa. Di mana mungkin? Yang acara belum pernah cerita ke acara. Di rumah sebelumnya. Oke, gimana? Jadi ini nih. Boleh ceritain? Sok. Pas seru. Malam nih. Malam kan mau berangkat nih piknik keluarga Isal. Nah pas malam tidur biasa gitu. Pas tengah malamnya nih di atap gitu dub otomatis itu manusia lagi berjalan gitu di atas atap.
berpikir gini tuh gak? Kan kalau gini, kalau tikus nih. Berpikir kalau tikus kan gini. Tuk gitu kan. Duduk segitu kan. Ini mah dug. Bener bayangin. suara langka. Bener sumpah asli, gak bohong. Itu yang denger siapa dong? Banyak sih, keluarga Isal doang yang. Reaksinya gimana? Udah biasa ya kayaknya. Udah biasa gitu, coba tiap malam lah hampir. Jadi kalau misalnya nih ayah Isal nih bagian malam nih kerjanya. Bagian malam terus. Nah, Isal mah sengaja sama ibu sama adik Isal. Bukan gak tidur tapi nginep ke rumah nenek sebelum ayah pulang. Sebelum bakat sampai takut. Nih bayangin atuh Isal nih lagi tidur nih. Kan ada mainan kan di atas kemari. Mainan gajah-gajahan. Yang gitu. Gue kepala Isal. Deket banget kepala Isal. Untung aja gak kena gitu. Gila sih. Nah, pas keesokannya nih piknik kan jadi mobil gitu. Siapin udah. Nah, pas udah nih piknik kan ke laut kan Isal. Ke laut? Pas 2 hari kalau gak salah ya. 2 hari ya. Nah, pas pulang pas lihat rumah gila berantakan banget. Jadi otomatis kan siapa gitu yang di dalam rumah? Serem gak sih? Asli lah. Wah, bayangin nih, coba jam dinding yang pakunya masih ada jatuh. Jamnya. Pakunya masih ada, nggak copot itu teh. Pernah perasaan ada muncul mungkin. Pengen iseng lah kamera simpan. Enggak sih, itu masih takut. Asli. Jadi kebayangnya teh gimana ya? Jadi gak mau gitu ditinggalin sama keluarga Isal teh. Jadi cocok gitu kena barang. Ngerti. Ini seolah-olah dia tuh kesepian. Nah, asli. Ya, otomatis kan. Berarti Isal piknik itu dia tuh marah salah. Gila, berantakan banget di dalam rumah asli. Ada yang pecah tuh. Gak ada sih. Barang-barang jatuh. Tapi barang-barang itu sih jam sih. Jam pada pecah lah jam. Bukan pecah sih, hancur gitu. Ngeri serem sih. Mainan itu yang di atas lemari pada jatuh. Itu kalau ada CCTV lebih menarik. Wow sih, asli. Kalau ada CCTV nih bisa munculin gitu di channel ini. Kalau ada, gitu. Tapi nggak ada gitu. Tapi nggak kepikiran dah. Sakingku. Nih keluarga Isa mah nih kalau misalnya tidur nggak suka di kamar. Kalau di rumah itu mah sukanya di ruang tamu. Jadi berempat? Enggak sih, lebih sering mah bertiga sih. Karena Isa kerja. Kerjanya malam ya. Kadang kalau nggak nginep gitu di rumah, bertiga, sama suka tidur duluan sih. Wah gila sih. Gak berani gitu pegang HP, main HP dulu gak. Nunggu ngantuk sama. Wah gila sih. Ngomong-ngomong di rumah tuh kan kayak tempat kita. Kalau siang kita enjoy gitu, tapi kalau malam kenapa beda suasana gitu. Pernah saya juga kejadian. Gimana nih? Sendiri di rumah tuh lang atas sendiri asal kita udah apa namanya? Gimana? Ya udah gede gini mah jadi tinggal sendiri. Kalau malam doang sih itu jadi pisah lah tidurnya di rumah itu tuh. Suatu malam tuh kebenaran bangun jam sekitar 2-an. Asli jam 2 malam sendiri gitu. Sendiri gak ada apa. Gila. Yang bikin seremnya lagi gimana? Mati lampu. Wah, jam 2 malam. Bener TV gak ada. Kalau ada TV juga kan mati lampu. Pikir aja apa? Sebelah cermin teh sah. Namun udah pikirnya kemana tuh? Kalau misalnya nih gerakin tangan, gerakin dulu ya, takut gagal. Waktu malam itu vibe-nya gak karuan, pikiran kemana-mana. Solusinya gimana? Mau tidur? Gimana? Susah. Tapi ada HP. Pengen keluar, pengen cepet subuh lagi ya. Ada HP untungnya bawa HP. Nontonin YouTube yang di offline. Solusinya gitu. Sampai pernah ngedengar suara di luar. Kayak ada yang dalam arti pintu. Bukan pintu, bawah yang tanyakan itu sih. Batu kerikil. Seolah-olah di gitu. Asli, acan gak berani keluar asli. Pengen berani lihat gitu.
pengennya lihat tapi sendiri, wah pikir 2 kali kamu lihat. Tapi yang bikin lega kelamaan takut masih vibe-nya gak karuan sih, tapi ngedenger suara orang, wah di situ hati langsung lega, hati orang. Jadi langsung buka pintunya acara. Enggak, karena masih keadaan malam. Ngedengar suara orang lagi ngobrol gitu, lega lah, jadi gitu. Positif thinking sampai akhirnya subuh ke masjid, tenang lah, udah dilupain. Hanya kalau misalkan kita terus mikirin hal-hal yang negatif. Takutnya gini, mikir, wah ini mah pecundang, misalkan borangan lah kalau Sunda, jadi penakut. Takutnya gitu. Maka dari itu berani-beraniin, wani-wanikan bahasa asli serem banget gitu. Sendiri bayangin gengs, sendiri di rumah mati lampu, cuman ada HP, sebelah kontrakan 2 kosong, bener ini kejadian. Jadi gak ada acara doang di 3 kontrakan itu. Tahu kan depannya apa? Tahu, kayak rumah kosong gitu, nggak bekas ada. Apa? Wah gila sih. Kamu diceritain bekas apa sih? Bekas orang bunuh diri. Asli. Mikir gak di situ? Ya, mikir. Asli takut. Iya. Gila sih, serem banget asli. Itu vibe-nya sih asalnya, jadi perasaan tuh gak enak. Jadi perasaan tuh kemana gitu ya? Mikir tuh kemana aja. Pengen tidur lagi sih. Kalau ada teman mending bisa ngobrol atau cerita gimana. Ini sendiri ngobrol sama siapa? Nonton YouTube untuk masalah gitu. Kalau itu subscribe. Oke, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Itu gak mukanya. Nah, mungkin Isal punya cerita lain, Sal. Minta tolong dulu lah sama tolong untuk apa, Sal? Bantu kami sebulan 1000 subscriber. Insya Allah lah. Pokoknya ini cerita dulu, Sal. Pantang menyerah. Acara sempet membangun channel ini tuh ada down, pasti down. Up down nih. Pernah ngerasain lihat channel orang baru sebulan udah kenaikannya sampai 2000 atau gimana? Kita langsung ngedown asli kan? Asli langsung nggak semangat gitu, asa gimana gitu. Pikir-pikir lagi, harus semangat, takutnya misalkan kita nggak bikin tahun depan, kita misalkan di bulan yang sama, coba bikin lagi kemarin tahun itu, pasti menyesal. Maka dari itu yuk bangkit lagi sama Isla. Bantu kami. Jadi gini nih, pas kemarin tuh pas ada motivasi dari si Abah. Si Abah. Kata apa dia? Jadi kata Abah tuh, kita kan ini dulu sempet gak percaya diri, dalam arti kita udah bikin sering video tapi jumlah masih segitu. Nah, si Abah bilang di ceramah, dengerin, kalau kita udah ngedumel dalam arti atau udah gak percaya sama hasil kita, misalkan nggak harus misalkan kita banyak upload atau banyak berusaha, nggak harus hasilnya langsung, nggak harus sebanyak apa yang kamu usahain. Gitu. Kalau gitu mah kamu gak percaya sama Allah. Jadi ada waktunya, tenang, Allah yang ngatur. Kata si Abah itu ini mendalam banget. Jadi ada pelajaran juga buat kalian juga. Misalkan kenapa sih misalkan udah usaha kita tapi hasilnya tuh belum ada. Tugas kamu usaha doang, nentuin hasil mah tugas Allah. Kata si Abah. Jadi kalau misalkan kamu usaha keras, hasilnya pasti besar atau pasti langsung, itu mah kamu udah mendahului apa yang Allah katakan. Maka itu tugas kita usaha, hasil mah kita tawakal, sering kita kata Abah kita semangat lagi. Semangat lagi. Oke, mungkin saya harap dari kalian punya pengalaman pribadi. Nanti kita bacain di season cerita-cerita pendek horor terseram lainnya. Oke lah, bagi kalian gitu, komen lah gimana gitu ya, bikin cerita tentang kalian boleh horor, di komen gitu. Atau di DM Instagram. Apa namanya @depacan21. Nanti kita respon dulu. Jika kalian setuju untuk dibacakan, maka itu kita akan dibacakan. Nama pasti disensor lah. Pasti. Mau disebutin boleh gitu. Jam berapa tinggal? 12 pas kan? Pas banget. Lagi pas mulu. Asli. Asli. Udah dulu Udah lah ya, mungkin.
udah mungkin kita nanti insya Allah undang salah satu teman kita mungkin punya cerita yang lebih menarik lagi dari kita. Segitu dulu untuk video kali ini. Saya Chandra Bagja, saya Faisal. see you next video and always tabassum. Bye bye. Bye bye.